Pak Kap. Halo Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Salam. Siap semua? Waduh, Mas Adril Haq nih di mana nih Mas? Ya Pak. Kayaknya Bentar Pak. dark banget nih, deep banget nih. Ya nggak apa-apa sih, yang penting bisa semua. Gimana, udah bisa dimulai? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Monggo. Silakan kalian punya Mas waktu Faisal. 10-15 menit ya menjelaskan untuk bagian deskripsi dari proposal atau mungkin PowerPoint. Terus fitur-fiturnya disebutkan, lalu pembagian tugasnya disebutkan, habis itu demo aplikasi, dan di bagian source code kalian menjelaskan tentang controller dan modelnya aja. Itu silakan bisa dimulai. Baik Pak. Tampilkan dulu proposal atau PowerPoint-nya. Seluruh layar. Nah. Boleh. Kok wong puyuh, Mas? Pada puyung-puyuh. Bunga apa tuh? Pendapat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini proposal dari kelompok kami yang berjudul Kawan Ternak. Nah, ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir pemrograman yang lanjut yang disusun oleh saya sendiri, Hasan, kemudian Adril, sama Faisal. Nah, ini deskripsinya. Kami mengambil kasus yang terjadi di beberapa kampus yang memiliki prodi peternakan. Nah, jadi intinya di sini kita menciptakan sebuah web yang dapat berkontribusi antara perusahaan dengan kampus, karena kampus itu pihak kampus masih kesulitan dalam hal untuk membeli makanan, obat, ataupun yang lain, baik juga tenaga ahli itu masih sulit untuk menghubungi. Jadi kita membuat sebuah web untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian di sini kita ada fitur. Yang pertama ada ketersediaan stok barang makanan, obat, dan obat-obatan perusahaan. Kemudian ini saya tambahkan alat juga, alat perusahaan dan alat kampus itu ada. Kemudian ada pemantauan kondisi hewan ternak yang diupdate setiap hari oleh Asdos. Yang ketiga, kita menggunakan sistem login untuk Asdos, dosen, tenaga ahli, dan admin. Nah, yang keempat, kita menggunakan fitur chat untuk chatting antara Asdos dengan admin nantinya untuk dihubungkan dengan tenaga ahli. Nah, mengapa kami memilih judul Kawan Ternak? Karena dengan sistem ini diharapkan kondisi kesehatan hewan ternak yang ada di kampus dapat dipantau oleh tenaga ahli sehingga tidak terjadi kematian massal akibat kelalaian bersama, dan juga mempermudah pihak kampus untuk membeli sebuah barang obat, pakan, ataupun alat-alat peternakan. Nah, di sini pembagian tugasnya yaitu ada saya sendiri sebagai back-end perusahaan, Mas Adril sebagai perusahaan universitas, dan Faisal sistem login sama tampilannya. Mungkin bisa langsung ke tampilannya, Sal. Baik. Boleh, Sal. Oh iya, Pak. Pak. Domainnya diberitahu dulu, Sal, domain. Iya, nanti dulu sebentar. Boleh. Saya ini dulu. Baik, bisa saya lanjutkan. Untuk sebelumnya kita masuk login, mungkin bisa saya tuliskan dulu Pak untuk domainnya. Boleh. Ini Pak, sudah saya kirimkan. Wi.com nih. Iya Pak, coba-coba Pak. Ini sudah pakai SSL Komodo belum ini? Sudah Pak. Mantap. Bisa langsung saya coba di sini, kawanternak.com. Mungkin seperti yang ada di tampilan, seperti ini.
Oke. Maaf Pak, kalau agak macet-macet. Nah, di sini untuk tampilan home-nya seperti ini. Oh, ini pakai Hostinger ya? Iya Pak, Baru seperti pertama ini. Pak atau udah lama pakai? Baru pertama Pak. Gimana, enteng? Alhamdulillah Terus enteng. kayak fitur konsultasinya Yang ngelak. bisa? Nah, di sini ini kan ada login. Nah, di sini kita bisa login dulu. Nah, di sini untuk tampilan loginnya eh, bisa dimasukkan dulu dengan email dan password yang sudah dimasukkan di register. Nah, sebelum kita login, kita juga bisa buat email akun dulu, register dulu. Nah, di sini kita register, misal nama saya pakai email akun Gmail, lalu kita buat password, lalu kita sign up. Sign up. Iya, Pak. Nah, lalu untuk ada message seperti ini, harus aktivasi terlebih dahulu. Jadi aktivasinya bisa buka akun Gmail-nya. Lama sekali. Sebentar ya, Pak. Oke. Yang Hostinger itu bisa ada ini nggak, Mas? Chat sama customer service-nya? Ada, Pak. Real time gitu? Jadi, iya. Jadi kalau ini di sini di kawan ternak ini kita bisa chattingan dengan admin, dari usernya bisa chattingan dengan catatan ya adminnya juga sama-sama harus aktif seperti itu, Pak. Itu pakainya Dengan apa? menggunakan Toket? enggak, Pak, pakai ada ini, Pak, ada websitenya sendiri, Pak, yang buat itu chattingan. Apa nama Ada webnya? plugin tambahan. Chris.chat, Pak. Mungkin kalau lama saya verifikasi lewat HP dulu ya, Pak. Lama banget. Soalnya di HP juga udah keluar email verifikasinya. Kalau nah, di sini udah aktivasi, coba saya pakai akun ini 234. Nah, kalau sudah aktivasi nanti akan keluar nama di sini. Lalu untuk tahu fitur-fiturnya bisa masuk di bagian profile sini. Oke. Gak macet, kenapa? Nah, di profile. Nah, itu barangkali gara-gara pakai Camtasia itu. Nah, untuk di profile, untuk di sini kan kita settingnya default itu role-nya itu jadi user, Pak. Jadi nanti teman-teman kalau install atau baru login daftar itu nanti otomatis jadi user. Nah, di sini di bagian usernya itu ada my profile, ada edit profile, lalu ada change password, lalu ada home, kembali ke tampilan awal. Nah, semisal juga untuk fungsi-fungsinya juga alhamdulillah bisa berjalan.
Nah, mungkin untuk contohnya itu semisal seperti ini. Kita kasih foto kucing. Nah, ini lalu kita edit. Nah, fotonya udah ganti kucing, bisa. Lalu ada change password, juga bisa. Untuk selanjutnya, kita coba masuk untuk dari role adminnya sendiri. Oke, sampai sini. Coba temannya yang menjelaskan coba. Yang bagian adminnya. Monggo. Saya atau Madrid? Mungkin Hasan bisa ini San, apa pakai inimu, apa presentasi pakai laptopmu aja. Oh Agak iya, ngelak soalnya. Terima kasih. Sama-sama. Monggo, siapa? bentar Pak. Bentar. Ini saya login pakai yang domain aja ya Pak. Nah, udah tampil atau belum? Udah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang di bagian admin. Pertama, kita login terlebih dahulu. Nah, Oke. Itu udah login tuh Faisal. ini nggak logout dulu Pak. Ulangi lagi. Ya ulangin. Di sini kan Faisal yang setting jadi adminnya. Nah, udah login. Nah, jadi di sini kita ada 4 role. Yang pertama ada user biasa, kemudian ada tenaga ahli, ada dosen, dan juga asisten dosen. Nah, yang saya ingin jelaskan pertama itu bagian dosen. Nah, dosen ini hanya sebagai kayak mantau ketersediaan yang ada di kampusnya. Nah, untuk melakukan update dan segala macam itu dilakukan Ini oleh dosen. template adminnya tuh apa namanya? SB admin, Pak. SB admin. Oh iya. Cik. Oh iya. Khas Nah, ya, itu kayak ada apa underline-nya tuh SB admin memang gitu. nah untuk bagian admin ini uh, admin memegang kendali full mulai dari tenaga ahli. Oke, sebentar. Mas Faisal mungkin sembari menunggu, silakan dikopas saja dari proposal itu balas chat saya yang ada di Google Meet ya. Oh, J, Pak. Saya rekap nilainya. Ya, silakan dilanjut. Nah, uh, di bagian admin ini terdapat menu. Nah, di sini, nah ini yang kayak memegang akses kendali. Jadi jika ingin di-delete ya bisa di-delete atau diedit juga bisa. Kemudian ada juga submenu manajemen. Nah, di sini itu kayak fitur-fitur yang ada di tampilan menu ini, Pak. Kenapa Ada icon itu dibikin kolomnya sendiri? uh, kurang tahu sih Pak, itu yang Faisal Pak. Sebentar. Cek air.
Kenapa itu? Yang ikonnya masuk di dalam kolomnya? Kenapa? Saya kurang tahu sih Pak, itu Gimana Pak? Icon. Oh di sini Pak. Di sini kan bisa masuk di dalam kolomnya apabila dari si adminnya kurang sreg dari tampilannya. Ini sih sebenarnya lebih ke preferensi dari admin sih Pak. Kalau semisal pengen diubah-ubah bisa diubah-ubah gitu loh Pak. Enggak tetap. Iya, maksudnya kalau misalkan emang itu bisa diubah-ubah, harusnya nggak perlu di apa namanya dimunculkan, kecuali yang dimunculkan itu bukan nama file tapi gambarnya gitu loh. Kan Iya Pak. admin juga ngelihatnya, lah ini pas itu apa gitu loh, kan dia nggak kurang jelas juga. Oke, ini udah semua demo aplikasinya? ada yang belum Pak, yang di Akan belum ya? yang coba apa tes chat itu Pak. Oh ya, ini tes chatnya tuh coba mungkin pakai presentasinya Mas Hasan nggak apa-apa. Cuman coba dicoba oleh Mas siapa yang belum? Mas Adril. Nah, silakan. Ya, ini coba yang bagian chatnya ya. Ya, Tolong dibikin. Kalau di bagian email ini coba dimasukin email. Kalau kemudian untuk penulisannya tolong Mas, oh ya, Mas Faisal judulnya apa? Kawan ternak ya? Iya Pak. Oke. Silakan dilanjut. tampilan chatnya tolong ditulis dulu. Bentar. Karena di sini nanti chatnya bisa digunakan untuk ngechat ke perusahaan atau ke kampusnya guna untuk memudahkan komunikasi antara untuk webnya agar bisa saling mudahkan di bagian perusahaan maupun di universitasnya. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu di bagian universitas membutuhkan semacam alat, obat, atau bagian tenaga ahli lainnya agar dimudahkan melalui fitur chat tersebut. Ya, nah, cukup sampai di sini. Loh, itu adminnya belum balas loh. Ini akunnya di Faisal Pak. Ini Pak, baru nulis Pak. Oh iya. Maaf, saya juga hampir emosi tadi. Nah ini atau mungkin Pak Ikur ingin tahu di bagian adminnya. Apa saya ngechat nih? Saya ngechat aja ya. Iya Pak. Ya. Loh, ini kok muncul ya? Terus masukin email apa enggak sih? Ya tadi login ke email dulu Pak. Enrico. Hah?
Bentar, Pak. Siap. Semua ketemuan loh ya. Ketemuan. Siap. Lah. Mana nih belum dibalas? Ya, Pak. Wih, boleh Kak. Tapi ini harus login dulu atau gimana? Yang membalas itu. Untuk yang membalasnya, Pak, harus login dulu, Pak. Login admin itu. Iya. Coba diperlihatkan coba, Mas Hasan. Lagi balas chat saya. Ini, Pak. Yang itu mereka, Pak. Biar Iya, saya iya. bentar, Pak. Dan berhenti rekam dong. Iya, Pak, lupa, Pak. Di sini, Pak. Loh. Jadi pakai ini ya, apa namanya? Extension ya, di luar ya. Iya, Pak. Ya udah, lanjut di bagian source code-nya. Baik. Ya, mungkin bisa saya dulu untuk yang bagian loginnya, Pak. Boleh. Nanti jelasin di bagian ini ya, controller sama di bagian modelnya aja. Iya, Pak. Oh, ada dosen Controller. juga. Iya, Pak. Jadi untuk yang pertama sih, Pak, mungkin dari auth-nya. Nah, untuk yang di sini, untuk auth-nya itu di awal bikin fungsi login dulu, Pak. Di bagian index. Nah, di sini ada kita semisal user datanya email, kita redirect ke /user. Nah, selanjutnya untuk di bagian formnya, kita kasih form validation-nya dulu, Pak. Jadi, misal ada email dan password. Nah, email sama passwordnya itu harus ada, jadi di required dulu. Lalu untuk bagian email harus valid juga. Semisal kalau enggak formatnya enggak email, tidak bisa. Nah, jika form validation-nya itu salah, itu tampilannya akan mental ke login lagi. Tapi jika sukses, nanti akan ke fungsi login. Nah, di sini bagian fungsi login itu dibuat private. Yang pertama, kita post dulu nih email sama passwordnya. Lalu kita ngambil data dari database itu di tabel user, kita ambil emailnya. Lalu jika ada usernya, lalu usernya itu aktif, dan kita cek dulu passwordnya itu benar atau enggak, dan di dalam password itu kita juga ngecek lagi email dan role ID-nya. Jadi semisal role-nya itu 1, itu nanti diarahkan ke admin. Jika role-nya 2 itu kita arahkan ke user. Dan seterusnya itu kita arahkan ke user. Dan jika error, kita tampilin flash data, yaitu password salah, misal passwordnya salah. Dan apabila emailnya belum diaktifasi, akan muncul emailnya belum diaktifasi. Lalu, dan kondisi yang terakhir, jika alamat email belum
terdaftar akan keluar email belum terdaftar. Seperti itu, Pak. Lalu Oke. kita arahkan mental lagi ke out lagi untuk registrasi terlebih dahulu. Itu ya. Oke, sampai sini cukup. Gantian yang lainnya, mungkin menjelaskan controller bagian yang lain. Silahkan, Mas Hasan atau Mas Atkin. Gimana, San? Pakai ini atau San? Oke, silakan Mas. Mas Hasan mungkin mikrofonnya mute-nya diklik dulu. Masih di mute. Nah, iya, ini di maaf Pak, lupa Pak. iya. Saya juga hampir lupa ini suaranya Mas Hasan kayak apa. Jadi Ya, di sini saya mengambil contoh di bagian pakannya. Nah, ini ada model pakan sama kontrol pakan. Nah, di sini di bagian indeks itu ada untuk pemanggilan title itu pakan perusahaan karena ini nanti bakal muncul di bagian atas di headernya ini. Nah, jadi dari dollar data title ini dipanggil ke data ini. Kemudian ini user tadi yang buat login kayak Faisal. Kemudian yang dollar data pakan untuk get pakan ini untuk menampilkan datanya. Nah, yang di bagian sini itu hanya untuk menambahkan data. Ini saya kasih from validation run. Jadi jika ada sebuah data yang ketika mau nambah data itu datanya ada yang kosong atau di bagian email ngisi email itu belum salah mengisi tipe emailnya itu nanti ada required dan dia akan mengulanginya lagi. Nah, yang beda itu kita di bagian public function ubah. Nah, ini diubah data. Ketika kita ingin mengubah data yang telah ada atau mengupdate data, kita bisa data itu masih tertampilkan. Jadi di sini menggunakan parameter nomor. Di bagian nanti masuknya itu dari saya ambil contoh di pakan. Kok pakan kampus? Pakan perusahaan. Nah, misal ini diubah data. Nah, ini data nomor 1 yang diambil itu dari nge-query ininya, Pak. Jadi ketika udah masuk, nanti dikirim ke bagian ini, nanti nge-query yang di bagian ininya nanti dijalankan. Ubah datanya dijalankan. Nah, jika sudah, maka data yang ingin dirubah itu nantinya data sebelumnya itu bakal tertampil lagi. Kayak, nah seperti ini Pak contohnya. Misal mau di contoh ini 500 ton. Malah yang geprek. Ya, ya udah, silakan Mas Adril. Giliran untuk penjelasan source code-nya. Mas Adril ini webcam-nya 2 ya?
Iya, satunya dari HP ya, agar memudahkan. Soalnya kalau pakai laptop berat ya. Oke. Ah, Bentar. Source code-nya Mau pakai tolong source tunjukin. Laptopku berat banget soalnya. mau pakai punya aku Pakai Drin. punyamu aja, San. Ya, tulisan. Nah, di sini saya menggunakan ah, sini saya kan menggunakan parameternya ini kan menggunakan penomoran juga. Di sini ini validation untuk nambahin bagian ID, nama bakat barat, required ini digunakan untuk apa? Uh, uh, kalau untuk pengisiannya, nanti kalau nggak diisi nanti required. Berarti kemudian di form ini harus di form validation Bentar Pak, ini nih kayaknya saya pakainya itu file yang lama, mungkin yang terbaru itu di Faisal bisa pakai punyanya Faisal Pak. Cek. Apa jangan-jangan yang terbaru itu di saya ya? Di Faisal Pak, saya yang update di Faisal semua Pak. Ya benar Ya, nggak di Mas Faisal ini? Eh, Apa jangan di saya ini? sebentar, Pak. Oke. Udah apa belum? Udah kelihatan belum? masuk masuk Sal, masuk. Oke. smtp@googlemail.com. Kenapa ada SMTP, Mas? Oh, ini tadi bagian admin, Pak. Untuk yang out, Pak. Jadi kalau pakai SMTP biar bisa pengiriman email, Pak. Ya betul. Ji. Mungkin bisa dilanjutkan, Drill. Tadi sampai mana? Ini Ini yang atas, Drill, paling atas. Nah, sini, Drill. ya. Ini gunakan validation nanti di plot semua if else untuk penambahan data dan sessionnya nanti masuk direct dan dimasukkan di folder dosen stok pakan. Coba yang di webnya. Sal. Ya, sebentar. Ini, Drill. Dosen ya, Drill. Pakan ya. Pakan kampus. Coba ditambahin. Mantap. Ya, obat sakit. Mereknya Java. Stok 20 nggak apa. Unggas saja nggak apa. Ditambah. Di bawahnya sudah ketambah ya. Ya. Ya.
Oke, sudah cukup ya menurut saya ya. Dari semua yang diberikan ya, menurut saya udah bagus ya, cukup. Ya cuman mungkin tadi ada masukan dan mungkin sedikit koreksi dari saya. Seperti kalau misalkan emang niatnya masukin icon atau gambar ya, tampilannya itu adalah gambar ya, bukan hanya nama filenya saja, karena itu bisa lebih mempermudah untuk adminnya gitu. Tapi dari semua yang kalian berikan udah bagus, sudah keren ya, udah pakai domain juga, udah pakai hosting, dan fitur-fiturnya sudah lumayan, udah bagus, udah bagian backend-nya juga udah menggunakan query builder yang sesuai ya. Terus dari kalian juga menjelaskannya juga lebih gamblang, lebih sesuai job desk-nya, dan kalian bisa menjelaskannya dengan mudah gitu. Dan saya oke sih, cukup. Ini saya sudah rekap juga. Gitu ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, baik untuk nanti kerja praktek, skripsi atau misalnya lulus nanti, atau bahkan yang paling dekat adalah saat kalian bisa menggunakannya di pemrograman perangkat bergerak atau di pemrograman mobile. Ketika kalian menggunakan user interface-nya adalah Android, back-end-nya adalah kode Igniter, sesuai dengan yang diajarkan di pertemuan 14, yaitu tentang web service. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya juga minta maaf kalau misalnya banyak tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan ya, atau mungkin kurang berkesan, membuat kalian sakit hati dan sebagainya. Gitu, silakan diakhiri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ifur telah meluangkan waktu untuk menerima presentasi kami. Ya, Dari sama-sama. kelompok kawan ternak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan ternak. Sore Pak. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk diupload di YouTube ya. Iya Pak, nanti setelah ini Pak. Oke, satu aja yang upload nggak apa-apa, nanti URL-nya bisa bareng-bareng, semuanya harus mengupload di Kulino. Gitu ya. Iya Pak. Baik Pak.